Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kala di akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat terbatas, maklumlah ini kan time orang kerja, jadi tak boleh lama-lama lah mengaji. Kesempatan ini mari kita bincangkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dari Al-Hasan dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, abdi addi maftaratu alaika takun min a'badin nas. Allah Ta'ala berfirman, artinya ini hadis qudsi, ya. Apa kata Allah? Hambaku, ya, abdi, kerjakanlah apa yang aku perintahkan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling banyak beribadah. Kalau kita ingin menjadi ahli ibadah atau disebut al-abid, al-abid itu ahli ibadah, al-alim ahli ilmu. Antara ahli ilmu dengan ahli ibadah, mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi ahli ilmu. Sebab orang berilmu pasti beribadah. Orang beribadah belum tentu berilmu. Jadi itu paham, ya. Di sini dikatakan kalau engkau kata Allah ingin menjadi ahli ibadah, maka kerjakan apa yang aku suruh dan tinggalkan apa yang aku larang. Kita punya catatan sedikit di sini. Ada orang bercakap, kalau ikut ajaran Islam, kalau ikut Quran, oh banyak larangan. Banyak larangan. Tidak. Saya kasih satu aja contoh. Kenapa Allah larang? Itu pertanyaan paling bagus diajukan. Kenapa banyak Allah melarang? Kenapa Allah larang ini? Kenapa Allah larang itu? Sebab apa? Begini, saya kasih dulu analoginya atau perbandingannya. Sekarang anak kita, depan mata kita, umurnya baru dalam 12 tahun ke sampai 14 tahun, bawa motor laju-laju sampai 160. Soalan saya sebagai orang tua, kita larang ke tidak? Pasti kita larang. Jangan tanya anak. Anak, apalah bapa, orang happy, pasti begitu. Tapi kita orang tua paham betul efeknya, paham betul keadaannya. Bahawa kalau terjadi apa-apa aksiden, yang susah siapa? Diri sendiri. Yang sakit siapa? Diri sendiri. Kenapa ayah itu larang? Kenapa bapak itu larang? Karena sayang dengan anak. Itu. Jadi larangan itu menunjukkan rasa sayangnya ayah kepada anak. Okey. Apa contoh lagi? Seorang anak, dia tak pandai berenang. Kita tahu dia tak pandai berenang. Kita ajak jalan ke pantai. Tiba-tiba dia mandi tengah laut. Pasti kita larang. Jadi larang itu bukan karena benci, karena sayang. Maka oleh karena itu, sahabatku, ingat betul-betul ketika Allah melarang kita berbuat sesuatu, itu karena Allah sayang kita. Itu dia. Itu karena Allah sayang kita. Bukan karena benci. Jangan salah faham. Jangan cakap sikit-sikit larang. Bukan. Karena bukti sayang Allah lah dilarang. Karena kita nanti efek in khairun fa khairun, in sarun fa sarun. Baik kita buat, baik kita dapat. Buruk kita buat, buruk kita dapat. Kalau kita langgar aturan Allah, efeknya siapa? Kita juga yang akan menerimanya nanti. Ya? Saya teringat satu pertanyaan Nabi Musa pada Allah. Barangkali perlu kita tahu, ya, selagi saya ingat. Apa kata Musa? Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, apa tandanya engkau sayang dengan seorang hamba? Dan apa tandanya engkau benci dengan seorang hamba?
Apa tandanya? Dalam bahasa mudahnya, kalau Allah benci apa tandanya? Kalau Allah sayang apa tandanya? Maka Allah menjawab, Musa, kalau aku sudah suka dengan seorang hamba, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan ilhamkan dia untuk selalu berzikir menyebut namaku. Jadi ketika kita satu hari tiba-tiba teringat berzikir, mungkin menyebut kalimat la ilaha illallah atau subhanallah lazim, subhanallah bihamdi dalam hati, ketika itu teringat, maka ucapkan syukur. Kenapa? Itu bukti Allah sedang menyayangi kita. Itu bukti. Tapi kata Allah kepada Nabi Musa, kalau aku sudah benci dengan seorang hamba, kalau aku dah tak suka dengan seorang hamba, aku akan lupakan dia berzikir. Hati-hati. Jadi ketika kita lalai berzikir, lalai solat, dah tak ingat solat, itu bukti Allah sedang marah dengan kita. Allah sedang benci pada kita. Tapi ketika kita ingat solat, ingat zikir, ingat kebaikan, itu tanda Allah sedang mencintai kita. Jaga baik-baik. Jadi pertama, kalau kita ingin menjadi ahli ibadah, ya, maka tinggalkan apa yang kerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Apa yang Allah suruh, kerjakan. Kenapa? Kerana ibadah itu kan untuk kita juga, bukan untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, wantahi amma nahaituka anhu takun min awra'in nas. Okey. Tadi dikatakan kalau menjadi ahli ibadah, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, kata Allah, tinggalkan apa yang aku larang untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang paling wara'. Wara' itu ain, bukan wara', bukan hamzah, ingat ya, wara'in. Wara'. Jangan salah sebut. Wara' artinya ain. Wara' itu apa? Kadang-kadang kita orang Melayu pun wara' pun tak tahu. Apa itu wara'? Wara' itu yang ada janggut. Janggut berjanggut. Bengali pun berjanggut. Ya kan? Bukan. Jadi yang wara' mana? Yang pakai sorban. Sorban Bengali lagi besar sorban. Bukan. Dia kah ni. Jadi kalau orang nak tanya kita, apa itu wara'? Dia tanya kita jawab. Yang dikatakan wara' dalam bahasa agama, aqlul halal wa tarkus subhat, itu bahasa agama. Kalau bahasa Melayunya, apa itu wara'? Wara' ialah orang yang memakan benda yang pasti halalnya dan meninggalkan yang subhat. Jadi bukan yang haram ditinggalkan, yang subhat. Nah, kalau haram dah pastilah. Jadi kalau ditanya, apa itu wara'? Aklul halal. Dia memakan, orang wara' hanya memakan barang yang halal. Halal zatnya, halal sifatnya. Wa tarkus subahat. Dan orang yang wara' meninggalkan subahat. Subahat itu apa? Ni dia. Tak jelas. Nak kata halal, rasanya macam haram. Tapi nak kata haram, tapi ada level halal pula. Ragu, namanya subahat. Al-halal bayin, al-haram bayin. Halal jelas halalnya, haram jelas haramnya. Subahat tak jelas. Nak kata halal ke? Ragu lah. Tapi nak kata haram, banyak orang makan tau. Orang yang wara' ini ditinggalkan. Ini tinggalkan. Ini tinggalkan. Dia apalagi yang haram, yang wara', yang subhat pun ditinggalkan. Ya. Baik. Sahabat yang berbahagia, saya kalau ingat ini ada satu hadis Nabi, yaitu mengatakan nabata minas suhti min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram,
maka neraka lebih baik buat dirinya. Artinya apa? Orang kalau sudah memakan barang yang haram, baik zat maupun sifatnya, lalu menjadi darah daging, na'udzubillah min zalik, lebih berbahaya lagi bagi kita laki-laki kalau jadi sperma, jadi air mani, minta maaf, lalu kita bersetubuh dengan istri, sumber air mani itu dari pendapatan yang haram. Bayangkan jatuh ke rahim istri, sumber yang haram. Bagaimana anak itu nanti kalau jadi zuriat? Mana mungkin mengalir air yang bersih kalau pancurannya kotor? Mana mungkin kayu akan lurus kalau bayang-bayangnya bengkok? Ya, bayang-bayang akan lurus kalau kayunya bengkok, maaf. Untuk itulah hati-hati. Apa kata Nabi? Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik buat dirinya. Artinya apa? Orang yang selalu makan sumber yang haram, rezeki yang haram, maka dia tidak akan mengamalkan amalan surga. Tidak. Dia takkan solat, dia takkan bersedekah, dia takkan baca Quran, tapi dia akan mengamalkan amalan neraka. Amalan surga dia tak buat, amalan neraka dia buat. Hati-hati. Maka jangan heran orang yang selalu berjudi, dia selalu makan duit haram, ajaklah sembahyang, ajak solat, pergi masjid tu takkan mau. Tapi ajaklah sentosa, pergi tu nanti. Ajak pergi Gelang, mau dia. Tapi ajak ke masjid, walaupun rumah di depan masjid, dia takkan datang lah. Kerana tak ada panggilan di situ. Ya. Wa qana' bima razaqtuka takul min aghnan nas. Dan puaslah dengan apa yang aku kurniakan padamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Ridha, bersyukur apa yang Allah telah berikan pada kita. Saya ingin menjelaskan di sini supaya kita tidak ada iri, tidak ada rasa dengki. Begini, rezeki atau pemberian yang Allah berikan, saya selalu sampaikan ini, tapi kadang-kadang perlu diulang-ulang biar kita lebih yakin. Pemberian yang Allah berikan pada kita ada dua jenisnya. Ingat, ada dua jenisnya. Satu disebut nikmat. Nikmat. Tapi yang satu lagi disebut istidraj. Itu ingat betul-betul. Sehingga tidak ada cemburu kita. Tak ada iri. Saya ulang balik. Satu disebut nikmat, yang satu istidraj. Nah, yang mana disebut nikmat? Apabila sesuatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, apabila satu pemberian yang Allah berikan pada kita, kita syukuri. Ingat, kita syukuri pemberian itu, lalu kita gunakan anugerah Allah ini untuk beramal, untuk bekal kita ke akhirat. Maka itu namanya nikmat. Nikmat. Okey? Pemberian yang Allah berikan kepada dia mendekatkan dia kepada surga, itu nikmat. Berbeza dengan istidraj. Pemberian yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan bukan untuk ibadah tapi untuk maksiat. Pergi judi, pergi mabuk, apapun pemberian Allah pada dia, sama ada duit banyak ke, dia tidak akan gunakan untuk kebaikan tapi untuk maksiat. Itu namanya apa? Istidraj. Jadi kita tak usah cemburu, tak usah iri, tapi kita bangga. Aku walaupun dapat sikit, cukup makan, tapi aku Allah beri nikmat. Kenapa? Apa yang Allah kasih, aku gunakan untuk jalan ke surga. Tapi dia gaji besar, rumah besar, kereta besar, memang Allah kasih dia banyak, tapi bukan nikmat, namanya istidraj. Pemberian yang Allah berikan kepada dia
mendekatkan dia ke neraka. Dia boleh belanja orang, boleh buka di kedai, letak bir sampai berapa kes, minum, aku belanja bir. Woi, sampai $400. Chicken lah $400. Dia boleh keluarkan dia. Tapi cakap dengan dia, bang, boleh tolong tak? Ada orang miskin kat tetangga sebelah kita tu, ulurlah $10. Tu siapa suruh dia miskin? Tengok. Untuk sedekah dia takkan mau. Oleh kan, dan di rumah dia tidak ada lantunan ayat Quran. Dan saya pernah bertamu, saya minta maaf, saya pernah bertamu ke rumah seorang Muslim. Saya bertamu, saya disuruh datang, ada masalah. Waktu tu solat asar nak masuk. Saya tengok ni dah asar ni, nanti takut terlambat, dah rumah jauh. Saya bilang solat. Oh, ustaz nak solat? Ya. Saya ambil uduk. Apa yang saya tanya? Kiblat arah mana? Tak satu pun tahu di mana arah kiblat. Bayangkan. Dia pergi tanya tetangga sebelah. Sekejap ustaz. Bayangkan. Saya lama menung di situ. Saya bilang, mana arah kiblat? Oh. Dia boleh tanya isteri, kiblat mana? Isteri kata, entah. Dia tanya Pak Haji sebelah. Tengok apa jadi. Apa jadi itu? Saya pastikan di rumah itu tidak ada orang solat. Satu rumah tak solat, bayangkan. Astaghfirullahaladzim. Itu orang Islam itu. Apa gunanya harta banyak kalau hanya mendekatkan diri kita ke neraka? Itu istidraj. Punya anak buka aurat, punya anak tak ada adab. Tapi kita walaupun gaji cukup-cukup lah, simpan-simpan sikit. Ya, rumah mungkin 3 bilik lah, mungkin tak ada kereta, motor ada. Tapi kita balik rumah, ya Allah, balik rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri sambut, cium tangan. Anak pun sambut, oh bapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cium tangan. Tengok, nikmat. Ubsus salam bainakum, dia tebarkan salam di antara mereka. Tapi mereka yang istidraj, balik rumah, hi, how are you, fine, hi, okay, yeah, oh, hi, semua hi. Apa jadi? Tidak ada sedikit pun doa di situ, bayangkan. Malam-malam lagu rock. Sementara kita, alhamdulillah, walaupun tak tiap malam barangkali baca Quran, paling tidak mendengar orang baca Quran, paling tidak mendengar solawat, itu nikmat. Ya, dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yaitu, barang siapa bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Jadi ketika orang itu bersyukur, lalu diamalkannya, digunakannya nikmat itu menuju jalan yang Allah ridha, ingat itu nikmat. Tapi ketika dia engkar, dia dapat duit tapi engkar kepada Allah, dia tidak laksanakan perintah Allah, maka kata Allah, inna azabi lasadid, maka tunggulah azabku sangat pedih. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, kembali lagi, kalau kita ingin menjadi seorang ahli ibadah, lakukan, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan ingat, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu pekerjaan pada kita kecuali kita mampu. Satu contoh, kita punya anak umur 5 tahun, kita bawa pergi pasar. Umur 10 tahun lah, kita anak ada umur 10 tahun, kita bawa pergi pasar, anak laki-laki, jom kita pasar. Lalu kita cakap dengan anak kita ada beli beras lah, taruh pasar banyak-banyak, beli 1 kilo, beli gula. Ni, bawa gula ni, bawa gula 1 kilo. Anak umur 10 tahun, kita dah tahu ini dia boleh angkat lah 1 kilo apa. Kita dah ukur, tak mungkin tak kuat 1 kilo aja, ya kan? Kita dah mengukur, kita boleh mengukur kekuatan anak. Takkan Allah tak boleh ukur kekuatan hambanya? Tak mungkinlah.
Engkau umur berapa? 10 tahun. Ni ada berat 100 kilo, kau angkat. Tu bapak tak ada bangang bapak dia tu. Anak umur 10 tahun suruh buat berat 100 kilo. Tak masuk akal. Sama, Allah tidak mungkin memerintahkan kita kecuali kita mampu lakukannya. Masalahnya mau atau tak mau itu cerita lain lah. Nah, kalau kita mau menjadi ahli ibadah, lakukan perintah Allah. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang wara', tinggalkan makanan yang haram, tinggalkan subahat. Ya. Selanjutnya, kalau kita mau menjadi orang yang kaya di sisi Allah, hendaklah menjadi orang yang merasa cukup atas pemberian Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.